Disilakan puji-pujian sebelum pelayanan firman Tuhan dari Jemaat GKSP Gloria Jakarta. Semua. Maju aja. Habis dong. Nggak ada yang nonton. Manual.
gabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai firman penghiburan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, di tengah-tengah kedukaan kami ingin menyandarkan hidup kami, sebab diri kami rapuh dalam segala hal, terutama dalam menghadapi kenyataan meninggalnya orang tua atau keluarga yang kami kasihi. Tuhan, kami akan membaca dan mengungkap firman-Mu supaya pikiran kami terangi, hati kami teguhkan dalam iman percaya bahwa sesungguhnya semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan bukanlah tanpa pengenalan daripada Engkau. Kami tahu semuanya terwujud sebagai bagian dari kedaulatan Tuhan sepenuhnya atas diri dan hidup kami umat ini, atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, urapi kami untuk mendengarkan dan mengerti firman-Mu, supaya olehnya kami hidup dalam terang kebenaran Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sedang pertemuan, saya akan membacakan Galatia 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kami membacakannya. Sebelum kita membaca, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami membacakannya demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dari hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dulu kembali. Peter, Ruth, Bertrand, dan Sadi, kami menyampaikan syukur kepada kita. Mama sudah tiada. Orang yang begitu penting dalam kehidupan anak-anak semuanya dan kaum keluarga ini telah menurun kita. Pastilah kita kehilangan dan merasa sedih. Kami pun sebagai bagian dari Mace, kita memanggilnya Mace, Ibu Listin Nurniati Pamonalawasa adalah orang yang begitu terbuka dan mendukung setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya tahu dari kemarin sampai hari ini, semua yang mengenal beliau merasa terpanggil untuk datang di sini. Ada juga yang menginap sampai pagi. Kita kehilangan orang tua terkasih. Kami sendiri merasa terharu karena sebelum sakit dan dibawa ke rumah sakit Cito, dia pernah berkata, ini sebagaimana disampaikan oleh Mama Anet, almarhumah mengajak Mama Anet, mari mengatakan dulu di Gloria dan memikul diri kita. Marilah kita pergi ke GKST Gloria, beribadah di sana kita. Rindu dan niat ini tidak disampaikan karena penyakit yang didera membuatnya harus terbaring dalam waktu
lama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan kemudian puji Tuhan bisa pulih dan dibawa ke rumah. Kalau tidak salah 2 minggu lebih yang lalu saya berkesempatan mengunjungi beliau. Sebelumnya Ibu Sidi dan kawan-kawan juga lalu saya menyempatkan diri. Pada waktu itu almarhumah tidak bisa duduk, tetapi segar ya. Dia bercerita banyak begitu ya. Makanya ketika kemarin saya mendengar berita, saya merasa sedih sebab waktu itu saya berdoa, lalu berbicara, setelah itu mau pulang. Ternyata Mama Arif bilang, "Nek pembalin, jangan dulu pulang. Dui, ada papeda begini. Rupanya rumah mencari. Itu biar Bapak Gembala Dui, karena dia tahu saya juga minum atau makan dulu." Terima kasih Matre sudah memperhatikan kami dalam hal-hal yang tidak terduga. Saudara-saudara, lagu yang dinyanyikan tadi sebagai kita saudara-saudara, judulnya Ogelin, Wahai Dunia. Kita yang hidup dalam dunia yang gemerlap, pada akhirnya akan menghadapi masa senja. Dan itu seringkali tidak kita sadari karena sibuknya kita dalam kehidupan ini. Tetapi intinya mau mengatakan, kita datang dari sorga, kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kita juga akan kembali tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, lihatlah Tuhan, biarlah Dia menjadi sandaran, menjadi rujukan, menjadi panduan hidup kita. Karena itu tema hari ini saya beri judul Hidup Menuju Kristus. Saudara-saudara, mengapa orang berbicara tentang keselamatan? Mengapa orang berbicara tentang ibadah, doa, dan pelayanan dalam ragam bentuknya di masing-masing agama? Dan kalau kita di Kristen, kita melaksanakannya dalam bentuk ibadah kita, doa kita, dan kemudian pelayanan-pelayanan kita. Di sana ada majelis, di sana ada pengurus komisi, dan lain-lain sebagainya. Semua karena mau bicara tentang keselamatan. Pertanyaan saya tadi adalah, kenapa topik keselamatan menjadi hangat dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai sekarang, sebelum Kristus maupun sesudah Kristus? Kenapa? Karena ada kematian. Jadi kematianlah yang kemudian menimbulkan suatu perasaan, di manakah kita nanti? Perasaan yang bertanya-tanya, di manakah kita nanti sesudah kita mati? Dan tidak ada yang bisa menjawab secara tuntas. Tetapi orang rindu untuk sampai kepada suatu episode di mana kita adanya nanti. Makanya pada masyarakat kuno, orang yang mati itu nanti akan duduk di sebuah gunung, mereka akan tinggal di sana. Yang lain di pohon, yang lain ada tempat-tempat tertentu. Kita di mana? Tempat kita, kalau menurut kepercayaan agama suku Poso, kita ada di antara langit dan bumi. Jadi dikisahkan bahwa antara surga, nirwana, dan bumi ada benang, ya, yang menghubungkan. Lalu di tengah-tengah langit dan bumi, benang itu ada satu ruang yang disebut ruang penciptaan. Di sanalah Kuen Balaburu membentuk manusia-manusia. Jadi saya yang gendut ini pakai martelo yang agak besar, ya kan? Kalau Papa Kei martelunya agak kurus. Jadi model orang ditentukan oleh martel-martelnya. Ya, lalu kemudian bagaimana mereka setelah mati semuanya dijelaskan dan akan tinggal di tempat-tempat seperti itu. Yesus datang memberikan suatu arah yang jelas, terang benderang. Karena itu ketika pertanyaan-pertanyaan tentang keselamatan, kemanakah kita nanti? Yesus menolong manusia pada zamannya dan kita sekarang. Tidak usah ragu-ragu lagi. Jangan kamu khawatir. Sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ juga kamu akan bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, itulah jaminan yang kemudian kita imani dengan kokoh kuat di dalam Kristus Yesus. Dan karenanya semua kita beribadah, semua kita melayani. Karena apa? Karena kita sudah digariskan untuk sampai kepada satu tempat yang jelas sekali. Karena itu berbicara soal keselamatan, fokus kita adalah kepada Kristus.
membahas Kristus dan kita akan membahas masa-masa yang kita jalani. Masa-masa itu disebut masa pretemporal, masa masa supratemporal dan posttemporal, masa lalu, kini, dan kemudian masa yang akan datang. Nah, kenapa masa kini disebut supra? Seolah-olah dia menjadi masa yang begitu penting, karena di masa kini kita diuji bisa masuk surga atau tidak. Oleh sebab itu Karl Barth mengatakan, hidup kita sekarang ini adalah hidup yang apologetis, yang diarahkan kepada masa yang akan datang. Ya, maksud saya hidup yang eskatologis, hidup yang diarahkan ke masa depan. Alkitab secara menyeluruh membahas soal-soal eskator, hidup kita di masa yang akan datang. Itulah sebabnya ada istilah dalam ilmu teologi yang menyebutkan masa kini sebagai eternal present, masa kini yang abadi. Kenapa masa kini disebut masa abadi, yang oleh Karl Barth disebut sebagai supra-temporal? Karena kita hidup di dalam Kristus. Kebangkitan itu baru akan terjadi nanti. Semua agama punya keyakinan seperti itu. Nanti, belum sekarang, nanti. Semua percaya kebangkitan nanti. Tapi Yesus sudah menarik yang nanti itu di masa kini ketika dia bangkit dari kematian. Dan mengikat setiap orang yang percaya kepadanya. Bila mana kamu hidup di dalam aku, kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan aku. Kini, walaupun kita belum mati, kamu sudah digaransi dalam kebangkitan Kristus. Makanya kita dibaptis, makanya kita di sini, makanya kita diurapi, diberkati. Puji Tuhan. Jalan arah itu sudah jelas. Semua kita harus mengisi masa kini itu dengan tepat. Tadi malam saya mendengar dari presbiter betapa orang tua kita, Papa Mona dan Ibu, begitu aktif di jemaat ini. Pelayanan mereka cemerlang. Ini teladan yang akan diteruskan oleh kita bersama Fitri, veteran sama istri, bahkan juga Ruth dan Sandi bersama pasangan masing-masing. Sebuah teladan yang indah. Jangan sampai pudar hanya karena kita sudah kehilangan orang tua. Saya berharap kita akan merenungkannya dan mengulanginya terus-menerus. Firman dari ayat-ayat yang kita baca tadi mau menegaskan bahwa kita telah hidup di dalam iman itu. Bukan lagi hukum-hukum yang lain. Dulu ada Taurat, tapi dia penuntun sampai kepada Kristus datang, dan itulah yang menjadi pusat iman kita. Di dalam Kristus kita pun menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita pun mewarisi nasib, maksud saya mewarisi berkat-berkat Abraham. Abraham orang yang diberkati luar biasa. Karena itu iman ini juga akan membuat kita sangat diberkati dalam kehidupan ini. Pertanyaan saya adalah, kalau kita nanti meninggal seperti orang tua kita, adakah iman kita cemerlang? Atau sebaliknya, biarlah kita berlangkah dari almarhumah yang kemudian memberikan suasana hospitality, keakraban, suasana yang baik bagi siapa yang datang kepada beliau. Aktif di gereja. Mari kita meneladani, bukan cuma anak-anak dan keluarga, kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pemuda dulu.
Biarlah pujian ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menguatkan kita. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kehidupan kami di dalam Kristus, bahwa iman percaya kepadanya menyatukan kami dalam kekekalan, dalam jaminan janji yang diberikan oleh Allah melalui putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami semua Bapa akan bergerak dan hidup dalam suatu semangat untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal di lingkungan kami hidup, bekerja maupun melayani. Tuhan, tolonglah keluarga besar Pamona Lawasa atas kematian dari kekasih yang terjadi, Ibu Listin Nurniati Pamona Lawasa kemarin. Sempurnakanlah Tuhan segala hal yang telah dilakukan oleh almarhumah. Biarlah menjadi tanda dan pengajaran yang baik buat kami, khususnya anak-anak dan kaum keluarga. Tuhan, biarlah Engkaulah yang berdaulat sepenuh-penuhnya atas almarhumah. Kami percaya dia menjadi murid anak-Mu yang kematiannya berharga, sebab firman-Mu berkata, adalah berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Bapa, kami mendoakan seluruh keluarga Peter, Ruth, Tatan, dan Sandi. Tuhan peliharakan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Meskipun mereka tanpa ayah dan ibu lagi, biarlah mereka hidup dalam kasih yang kuat, saling menopang untuk meneruskan nilai-nilai baik yang diajarkan oleh orang tua mereka, termasuk oleh ibunda terkasih. Tuhan memberkati semua keluarga. Tuhan memberkati adik dari almarhum Mama Ade atau Mama Ian yang ada bersama-sama mendampingi almarhumah selama sakit dan bahkan sampai saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan hiburkan hatinya, kuatkan. Demikian juga Bapak Erwan ataupun Mama Erwan. Tuhan berkati sebagai bagian dari keluarga almarhum, dari kehidupan almarhumah. Tuhan Engkau memberkati, menyertai dimanapun berada. Semua kaum keluarga ya Bapa di surga, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa memohon suasana dan cuaca untuk segala hal yang akan dilaksanakan, baik ibadah-ibadah yang masih berlanjut maupun rencana pemakaman besok. Tuhan pimpinlah, berikanlah kami suasana hal yang baik, supaya semuanya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati keluarga yang akan datang dalam perjalanan. Tuhan Engkau melindungi, memberkati, sehingga tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang hadir ini, berkati kami semua. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu tentang kasih Allah yang kokoh kuat, berjudul Tak Satu Pun. Sesudah itu kita nyanyikan dalam bahasa Bosonya Betaree. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan Allahku? Kelaparan
aniayakan, penderitaan, tak satu pun, apa yang Bapa memisahkanku. Kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit mencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau membelaku, Engkau Yesus, sahabatku. Dan kami memberkati arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah penghiburan kita masuk saat terus, silakan duduk kembali. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pinehas Binjing yang sudah membawakan firman dalam ibadah penghiburan saat ini. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kita sekalian, secara khusus rumpun keluarga Amona Lawasa yang duka pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita beribadah bersama, kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Nathan Gaud. Kepada Bapak Nathan Gaud kami persilakan.
Ya, minta maaf ya, ini bukan Natanggau ini. Memang tadinya yang ditulis di situ Pak Natanggau, tapi tadinya dia Bapak berbisik sama saya, Bapak saja dibagi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, terutama Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan kami juga mau menceritakan bagaimana proses ibu kami ini pada saat dia sakit. Ibu kami ini pada lihat dari bulan Juli ibu kami ini sudah masuk di rumah sakit sampai bulan 9 keluar dari rumah sakit, dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang kami dalam doa. Kami ketahui banyak di postingan Facebook yang kami tidak bisa balas secara keluarga, kami tidak bisa balas. Tapi kami yakin dan percaya dukungan Bapak Ibu saudara sekalian menguatkan kami sebagai keluarga. Dan kemarin pas terakhir ibu kami itu kebetulan saya ada, dan saya pas terakhirnya itu saya dengan adik saya Bertan yang ada di situ. Siang hari itu saya datang, beliau masih bisa bicara, tapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Ada sesuatu yang mau dikatakan tapi kita tidak mengerti. Dan sekitar jam 4.50 kurang, ibu kami itu mengalami muntah. Saya panggil adik saya, dia bilang, "Kan, mama muntah." Dia datang, dia muntah, kami beresin muntahnya itu, tetap dia masih muntah. Begitu selesai muntahnya itu, kayaknya selesai juga. Karena dari proses muntahnya itu sampai dia selesai muntah itu, kami lihat sudah kembali mukanya sudah kembali normal, tapi tidak bernapas seperti biasanya. Saya bilang sama si Bertan, mama sudah tidak ada. Dia bilang sama saya, "Kak, jangan panik." Saya bilang, ya, karena saya lihat dia kuat, saya juga kuat. Saya jadi kuat juga. Saya tidak meneteskan air mata juga, karena saya lihat dia kuat. Karena kenapa kami kuat? Semenjak orang tua kami sakit di rumah sakit itu, prosesnya itu memang luar biasa. Dan yang paling banyak di samping itu adalah saudara kami Bertan. Dia yang selalu ada di samping. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Mama Anet, Ibu Anani Inka. Dia juga yang tidak pernah jauh dari orang tua kami ini. Walaupun secara keluarga kami tidak tahu hubungan gimana, tapi dia yang selalu mensupport kami. Luar biasa, Mama Anet. Sampai hari Senin itu dia telepon kami, Papa Lipi, Mama Lipi, cepat datang lihat Mama, lihat Mace katanya, lihat Mace. Saya datang hari Senin sore setelah selesai kerja, saya lihat, saya bilang saya nggak bisa ditinggal lagi. Mama dengar, saya telepon papanya Vito. Saya bilang kita nginap aja di sini. Tapi sekali lagi adik kami Bertan beri kekuatan. Bilang tetap kita jangan itu biarin aja pun, nggak usah nginap. Mama masih kuat. Dan kemarin terakhir itu memang luar biasa adik kami. Kenapa dia kuat? Karena segala prosesnya dia sudah alami. Dia yang paling banyak mengalami dan paling banyak di samping mama adalah adik kami Bertan. Dan juga Ibu Anami. Luar biasa. Dan tidak boleh jauh dari mama. Selalu dipanggil.
ia memberikan support yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih Mama Anet yang sangat luar biasa membantu kami keluarga. Dari sakitnya sampai dimandikan selalu ada di samping orang tua kami. Dan kami juga bersyukur pada saat ini juga Bapak Ibu sekalian datang menghibur kami. Suatu hal yang luar biasa bagi keluarga kami. Kami boleh dihiburkan saat ini, baik puji-pujian maupun firman yang Bapak sudah taburkan kepada kita semua, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami tidak bisa berbuat apa, tapi Tuhan yang membalas segala kebaikan Ibu Bapak sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Dan sebentar sore mungkin jam 18:00 kita akan mengadakan ibadah penghiburan jemaat. Kiranya Bapak Ibu sekalian juga bisa menghadiri acara tersebut sebagai penguat bagi kami keluarga. Dan untuk acara pemakaman besok pukul 10.30 direncanakan ibadah pelepasan di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Sekian kata-kata sambutan dari kami. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pemuaka yang sudah mewakili keluarga untuk menyampaikan sambutan keluarga di siang hari ini. Kiranya Tuhan sumber segala penghiburan akan menguatkan seluruh rukun keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Majelis Gloria Jakarta. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Jimmy Kaswadi. Silakan. Shalom. Ya, kami dari Gereja GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu terkasih Ibu Listin Pamona yang sering kami panggil dengan Mace. Kami jemaat GKST Gloria Jakarta memang merasa kehilangan juga bahwa Mace adalah juga bagian dari kita, dari GKST juga, karena kami merasa Mace berasal dari Sulawesi. Cuman memang kerinduan Mace untuk datang bergabung, untuk beribadah bersama-sama di GKST Jakarta memang belum tercapai. Tetapi ada beberapa partisipasi Mace di dalam pernah membantu kelancaran dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GKST, karena kita tahu walaupun Mace tidak pernah hadir bersama kita, tetapi setidaknya bantuan tenaga ataupun partisipasi Mace pada GKST, terutama pada beberapa event-event yang pernah dilakukan oleh GKST, beliau
membantu walaupun berupa tenaga atau sumbangan-sumbangan pikiran yang diberikan oleh Mace kepada kita. Jadi ya kami sangat berterima kasih atas partisipasi yang sudah pernah Mace lakukan terhadap GKST. Untuk itu makanya kami juga punya kerinduan untuk datang bersama-sama berkumpul melaksanakan ibadah penghiburan pada hari ini. Jadi kami juga berterima kasih kepada anak-anak dari Ibu Listin Pamonang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkesempatan untuk melakukan ibadah penghiburan pada hari ini. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal Kaswa yang sudah membawakan sambutan mewakili majelis jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu pesan yang saya tangkap bahwa begitu semangat pelayanan yang sudah dilakukan oleh Ibu dan terkasih, baiklah itu kita teruskan baik sebagai jemaat Tuhan, baik pun untuk seluruh keluarga yang Tuhan. Akhirnya demikianlah seluruh rangkaian ibadah penghiburan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan atas kehadirannya, kepada seluruh kaum keluarga untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Shalom.